لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 97, yaitu surah An-Nisa ayat 114 sampai 121 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna fil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, lam ketemu zal bisa dibaca idgham menjadi yaf'al dzalika, lamnya hilang. Kemudian fasaufa nu'ti, nunnya boleh diganti ya menjadi yu'ti atau yuti. Kemudian ayat 115, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Nah, ini boleh diganti dengan ha sukun, nuwallih. Demikian juga nuslihi, nuslih. Kemudian ayat berikutnya lam ketemu lam, wa qala la attakhidanna. Ini boleh dibaca itu kamu, wa qala la attakhidanna. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah An-Nisa ayat 114, la khaira, tidak ada kebaikan fi kathirin, pada kebanyakan min najwahum, dari ucapan mereka, yaitu ucapan manusia, illa, kecuali man, orang yang amara, menyuruhkan, bisadaqatin, sedekah, au ma'rufin, atau menyuruhkan kebaikan, au islahin, atau menyuruhkan perdamaian, bainan nasi, di antara para manusia. Waman, dan siapapun, yaf'al dzalika, melakukan hal itu yang disebutkan tadi, ibtigha'a, karena mencari, mardatillahi, ridha Allah, fasawfa, maka akan, yuti, Allah memberikan kepadanya, atau nu'ti, kami memberikan kepadanya, ajran azima, pahala yang besar, yaitu di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa
rata-rata ucapan manusia itu tidak ada kebaikan padanya. Kalau kita ingin ucapan kita baik, maka hendaklah kita menyuruhkan salah satu dari tiga perkara ini. Menyuruhkan sedekah, atau kebaikan secara umum, atau mendamaikan antar manusia. Kata-kata ma'ruf ini sudah mencakup semua kebaikan. Sedekah ini termasuk kebaikan. Mendamaikan manusia juga termasuk kebaikan. Maka disebutkan sedekah dan mendamaikan antar manusia, padahal itu sudah termasuk ma'ruf atau kebaikan. Ini menunjukkan fadilahnya dua amalan ini, di mana fadilahnya melebihi dari amalan-amalan yang lain. Karena itu mari kita lihat sedikit apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dua hal ini. Yang pertama tentang sedekah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sedekah? Hadisnya berulang-ulang kita sampaikan terus supaya kita menyukainya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mri'in fi dhilli sadaqatih." Masing-masing orang akan berada dalam naungan sedekahnya sendiri nanti pada hari kiamat. Hatta yuqda bainan nas, sampai diputuskan di antara para manusia apakah masuk surga ataukah masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad. Artinya di padang mahsyar matahari sangat dekat dari kepala sehingga sangat panas. Kita perlu kepada naungan. Nah, naungan ini bisa didapatkan dengan sedekah. Maka ketika ada ajakan untuk sedekah dan kita mampu, marilah keluarkan uang kita semampunya. Ya, tidak harus sesuai dengan yang diminta, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Mampu banyak-banyak, mampu sedikit-sedikit, nggak ada masalah. Dan sedekah itu bisa menolak bala. As-sadaqatu tamna'u. Sedekah itu mencegah sab'ina naw'an, 70 macam min anwa'il bala, dari macam-macam bala. Ahwanuhal juzam wal baros. Yang paling ringannya adalah berupa lepra dan baros, belang. Hadis ini riwayat Al-Khatib, memang derajatnya adalah dhaif, tetapi maknanya sahih dari hadis-hadis yang lain. Jadi hadis-hadis yang sangat banyak menunjukkan bahwa sedekah bisa menolak bala. Adapun perkataan manusia as-sadaqah taruddul bala, sedekah menolak bala, itu bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ucapan para ulama sebagai ringkasan atau penjelasan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan mengatakan Rasulullah bersabda as-sadaqah taruddul bala, karena bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hanya makna dari sabda Nabi. Kemudian islah bainan nas, mendamaikan di antara para manusia. Ini juga sangat besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ala ukhbirukum, maukah saya kabarkan kepada kalian, bi afdal min darajatis siyam, sesuatu yang lebih utama daripada derajat puasa, wassalah dan derajat salat, wassadaqah dan derajat sedekah, yaitu islahu dzatil bain, mendamaikan di antara dua orang yang bermusuhan. Fa inna fasada dzatil bain, karena rusaknya hubungan antar umat Islam itu, hiyal haliqah, itulah yang menggundul, maksudnya mencukur habis atau melenyapkan pahala-pahala kita. Na'udzubillah min syarri dzalik." Hadis ini riwayat Abu Daud sahih. Karena itu perlu kita garis bawahi, umat Islam jangan bertengkar. Kalau ada umat Islam menengkari kita, nggak usah dibalas, nggak usah digubris. Karena umat Islam sesama Islam itu adalah bersaudara. Maka kalau ada orang Islam menengkari kita, kita katakan atau kita jawab, saya Muslim, Anda Muslim. Kita semuanya Muslim. Muslim adalah bersaudara. Kalau mau bertengkar, tengkar sama orang kafir sana. Anda bukan musuh saya orang kafir. Selesai masalah. Di sini disebutkan islah, mendamaikan antara manusia. Disebutkan sedekah, padahal sudah termasuk ma'ruf. Maka ini berarti termasuk zikrul ammi ba'dal khas. Disebutkan yang umum, yaitu kebaikan, setelah yang khusus, yaitu sedekah. Juga termasuk zikrul khas ba'dal am. Disebutkan yang khusus, yaitu mendamaikan manusia, setelah disebutkan yang umum, yaitu ma'ruf. Dan fungsi disebutkannya sesuatu yang khusus setelah ada yang umum, itu untuk menunjukkan fadilah amalan yang khusus tersebut. Jadi seandainya Allah tidak sebutkan perdamaian dan tidak sebutkan sedekah, Allah hanya sebutkan ma'ruf, ini dua-duanya sudah masuk di situ. Tapi disebutkan oleh Allah secara khusus, ini untuk menunjukkan pentingnya dua masalah ini.
Kemudian Allah mengatakan siapapun melakukan hal tersebut untuk mencari ridho Allah akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hasungan dari Allah, kalau melakukan kebaikan niatnya harus ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Mencari ridho Allah. Kenapa yang dicari ridho Allah? Karena ridho Allah itu adalah nikmat yang paling besar di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah penghuni jannah masuk jannah, maka Allah Ta'ala mengatakan, hal tashtahuna syai'an? Apakah kalian menginginkan sesuatu? Fa'azidukum, untuk saya tambahi dari nikmat-nikmat jannah yang ada ini. Maka para ahli jannah bertanya, wahai Rabb kami, apakah ada sesuatu yang lebih tinggi daripada nikmat-nikmat yang sudah engkau berikan? Maka Allah mengatakan, ridwani akbar, ridhoku lebih besar daripada nikmat-nikmat jannah yang sudah diberikan. Nah, maka mencari ridho Allah artinya kita mengharapkan supaya mendapatkan ridho Allah dalam jannah sehingga tidak pernah dikeluarkan lagi dari jannah. Hadis ini riwayat Hakim, derajatnya sahih. Kemudian Allah mengatakan, waman, dan siapapun yushaqiq, yang menyelisih ar-rasul, rasul itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma, setelah tabayyana lahu, jelas baginya, al-huda, petunjuk, wa yattabi', dan dia mengikuti, ghaira sabilil mu'minin, selain jalannya orang-orang beriman, maka nuwallih, kami akan palingkan dia kepada ma tawalla, sesuatu yang dia berpaling kepadanya, wa nuslih, dan kami akan masukkan dia jahannam, ke dalam neraka jahannam, na'udzubillahi min syarri dzalik, wasaat, dan seburuk-buruk masira, tempat kembali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa menyimpang dari ajaran agama itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan A, kita malah pilih B. Contohnya ya banyak sekali. Rasulullah mengharamkan riba, Allah juga mengharamkan riba. Tapi orang-orang kemudian membuka bank riba. Nah, itu berarti yushaqiqir rasul, menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan yang kedua, orang keluar dari agama atau menyimpang dari agama, dari ajaran agama, itu karena menyelisihi kesepakatan umat Islam atau menyelisihi kesepakatan para ulama. Makanya di sini Allah mengatakan wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Orang-orang beriman sepakat terhadap suatu masalah, bahwa masalah itu haram misalnya, kemudian dia malah menyimpang dari kesepakatan tadi. Maka menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ayat ini dalil bahwasanya ijma' atau kesepakatan umat Islam, demikian juga kesepakatan ulama, itu adalah hujjah, artinya bisa dijadikan dalil. Maka kita dalam Islam ini punya 3 dalil yang tidak mungkin salah. 1, Quran tidak mungkin salah karena kalam Allah. 2, hadis Nabi yang sahih tidak mungkin salah karena sumbernya dari wahyu. 3, ijma' atau kesepakatan ulama tidak mungkin salah karena sudah dijamin oleh Allah bahwa benar berdasarkan ayat ini. Dan siapa yang menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman, artinya menyelisihi apa yang disepakati oleh orang-orang beriman atau disepakati oleh para ulama, nah maka dia berarti sudah menyimpang dari ajaran agama ini berdasarkan ayat ini. Demikian juga berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kesepakatan umat Islam? Beliau mengatakan, Inna Allah Taala, sesungguhnya Allah Taala, la yajma'u ummati, tidak akan mengumpulkan umatku, ala dhalalatin, di atas kesesatan, wa yadullah, dan tangannya Allah, ala jamaah, bersama jamaah. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Adapun yang tambahan dalam kurung ini sengaja tidak saya baca karena tambahan ini waman syadza finnar, ini dhaif tambahannya menurut Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, ini dalil bahwasanya kesepakatan umat Islam tidak mungkin salah. La yajma'u ummati ala dhalalah. Allah tidak bakal mengumpulkan umat Islam dalam kesalahan. Sehingga kalau umat Islam sepakat terhadap suatu masalah, berarti itulah kebenaran. Yang menyimpang dari kesepakatan tadi berarti sesat. Contoh misalnya, umat Islam sepakat atau ulama sepakat ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat nanti di akhirat.
Ini ulama ahlus sunnah sudah sepakat. Nah, tiba-tiba muncul pendapat sesat mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat, baik di dunia maupun di akhirat. Ini berarti pendapat yang menyimpang dari kesepakatan para ulama. Maka ini pendapat yang jelas salahnya. Dan contoh yang lain sangat banyak. Dan ini menunjukkan kita tidak boleh menyelisih kesepakatan para ulama. Kalau kita mengetahui para ulama sepakat terhadap suatu masalah, nah maka jangan sekali-kali mengikuti pendapat yang lain yang menyelisih kesepakatan tadi. Para ulama sepakat misalnya, ini contoh kesepakatan ulama. Para ulama sepakat wanita tidak wajib Jumatan. Jangan sekali-kali mengatakan wanita wajib Jumatan. Anda sesat. Kenapa sesat? Karena menyelisih kesepakatan ulama yang dijamin Nabi tidak mungkin salah. Kemudian yang dimaksud nuwallih ma tawalla, kami akan palingkan dia kepada sesuatu yang dia berpaling padanya. Itu maksudnya adalah kami akan hiasi dalam hati dia sehingga dia menganggap apa yang pendapat yang dia pilih itu sesuatu yang baik. Padahal itu sesat. Dan itulah rata-rata ahli bid'ah begitu. Ahli bid'ah itu kenapa susah keluar dari bid'ahnya? Orang Syiah kenapa tidak mau keluar dari Syiahnya? Khawarij kenapa tidak mau meninggalkan Khawarijnya? Mu'tazilah juga begitu dan semua kelompok sesat. Itu karena nuwallih ma tawalla. Kami sudah palingkan kepadanya sesuatu yang dia berpaling kepadanya. Artinya dibikin dia cinta terhadap kesesatan tadi. Ini sebagai istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semakna dengan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana, fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha." Surat Fatir ayat 8. Apakah orang yang dihias-hiasi kepadanya amal jeleknya sehingga dia menganggapnya sesuatu yang baik, apakah sama dengan orang yang berada dalam hidayah? Tentu saja tidak sama. Maka sesungguhnya Allah itu menyesatkan siapapun yang dia kehendaki dan menunjuki siapapun yang dia kehendaki. Surat Fatir ayat 8. Itu semakna dengan ayat ini. Nuwallih ma tawalla. Kemudian Allah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyusyraka bihi, bahwasanya disekutukan terhadapnya. Wa yaghfiru, dan Allah mengampuni, ma duna dzalika, apa-apa yang di bawah itu, atau apa-apa yang selain itu, liman yasha, bagi siapapun yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah, dan siapapun yang syirik kepada Allah, mensekutukan Allah, faqad dhalla, maka sungguh dia sesat. Sesat itu artinya pergi, dolalan dengan kesesatan, ba'idan yang jauh. Jadi pergi yang jauh, yaitu jauh dari kebenaran. Ayat ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, satu-satunya dosa yang tidak mungkin diampuni hanya syirik. Selain itu bisa diampuni oleh Allah. Maksudnya adalah orang kalau mati dalam kondisi kafir atau musyrik, itu nggak mungkin diampuni oleh Allah. Contoh paling gampang, Abu Thalib. Abu Thalib itu kebaikannya banyak, membela dakwah Nabi SAW, merawat Nabi Muhammad SAW, menghibur Nabi kalau susah, kebaikannya banyak. Tapi na'udzubillah min syarri dzalik, matinya dalam kondisi kafir musyrik. Maka masuk dalam ayat ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Maka Abu Thalib itu di akhirat nanti dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditanya oleh Allah, apa pertanyaannya? Innallaha ta'ala yaqul, Allah berkata, li ahwani ahli nari azaban, kepada penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Ini kata para ulama, maksudnya adalah Abu Thalib. Apa kata Allah? Hai Abu Thalib, lau anna laka ma fil ardi min syai', andaikan seluruh yang di bumi itu milik kamu, kunta taftadi bih, apakah kamu mau menebus untuk tidak masuk ke dalam neraka? Qala na'am, dia menjawab betul. Qala, Allah berkata, faqad sa'altuka ma huwa ahwan min hadza, aku sudah minta kepada kamu sesuatu yang lebih ringan daripada itu. Wa anta fi sulbi Adam alla tusyrika bi syai'a, yaitu kamu jangan syirik, fa abaita illa syirka, tapi kamu enggan kecuali untuk syirik, akhirnya tidak diampuni oleh Allah. Ini hadis muttafaqun alaih. Maka kalau ada pendapat yang mengatakan Abu Thalib itu adalah sahabat Nabi, Abu Thalib Muslim, yaitu ngawur betul-betul, bertentangan dengan dalil-dalil yang sangat banyak yang ada dalam Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa yaghfiru ma duna dzalik, semua dosa di bawah syirik,
semuanya bisa diampuni oleh Allah. Di bawah syirik itu apa saja? Nomor 2 setelah syirik itu membunuh. Nomor 3 setelah membunuh itu berzina. Semua dosa di bawah syirik bisa diampuni oleh Allah. Tapi Allah katakan lima yasha, bagi yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tidak selalu diampuni. Mungkin Allah melihat, ini sebenarnya kamu ini dosamu besar, kamu membunuh orang. Tapi saya lihat kamu sedekahnya banyak, membantu orang-orang miskin dan sebagainya. Maka saya ampuni. Bisa saja. Dan disuruh, dan Allah menyuruh orang yang dibunuh untuk memaafkan dia. Bisa saja di akhirat, ya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urutan yang saya sebutkan tadi, bahwasanya dosa terbesar setelah syirik adalah membunuh. Itu disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang tidak syirik, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Wala yaznun, tidak berzina. Nah, berarti 3 ini urutan. Okay? Syirik, kemudian apa? Membunuh, kemudian karena itu kita tidak akan lupa pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang zalim terhadap Laskar FPI pada Desember tahun-tahun yang lalu. Meskipun dimaafkan, divonis bebas, itu hanya hukum dunia. Tunggulah hukum akhirat, nanti pasti adil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini jangan disepelekan masalah begini. Kemudian Allah mengatakan, iyada'una, tidaklah mereka itu menyeru atau menyembah min dunihi selain Allah, illa kecuali inasan, wanita-wanita. Wa iyada'una, dan tidaklah mereka menyembah illa kecuali syaitanan, setan marida yang pembangkang. Apa maksudnya? Mereka tidak menyembah kecuali wanita-wanita. Kata Ubay bin Ka'ab, bahwasanya setiap berhala yang disembah oleh orang kafir itu pasti di situ ditempeli oleh seorang jin wanita. Nah, makanya Allah mengatakan iyad'una min dunihi illa inafa. Mereka tidak menyembah selain Allah kecuali wanita-wanita, yaitu jin cewek yang nempel pada berhala tadi. Zahirnya menyembah kepada berhala, tapi hakikatnya menyembah kepada jin yang nempel di situ. Karena yang menyuruh untuk menyembah berhala tadi adalah jin atau setan. Sehingga seolah-olah dia sudah menyembah jin tersebut. Meskipun zahirnya menyembah kepada berhala tadi. Ya, itu tafsiran dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ada lagi tafsiran yang lain. Iyad'una min dunihi illa inafa. Mereka tidak menyembah selain Allah kecuali wanita-wanita. Maksudnya, orang-orang kafir itu membuat arca-arca dibentuk dengan bentuk-bentuk hiasan-hiasan seperti wanita. Ya. Kemudian mereka mengatakan malaikat-malaikat itu putri-putrinya Allah. Nah, berhala yang kami buat itu menyerupai putri-putrinya Allah. Maka mereka menyembahnya sebagai wanita-wanita atau dalam bentuk wanita. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain, yaitu surah Az-Zukhruf ayat 19. Wa ja'alul malaikata alladhina hum 'indar rahmani inatha. Mereka jadikan para malaikat yang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wanita-wanita. Padahal mereka tidak pernah melihat bagaimana bentuk malaikat. Demikian juga penciptaan malaikat, tidak mengerti sama sekali. Kemudian wa iyad'una illa syaitanan marida. Mereka tidak menyembah kecuali kepada setan. Siapapun menyembah selain Allah itu hakikatnya menyembah setan. Kenapa? Karena setan yang menyuruh atau membisikkan dalam hati manusia untuk menyembah selain Allah. Dari mana taunya? Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat hadisnya. Fajtalathum. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ala inna Rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadha. Kullu malin nahaltuhu 'abdan halalun. Wa inni khalaqtu 'abdi hunafa kullahum. Kata Allah, saya menciptakan semua hambaku itu hanif, tidak musyrik. Wa innahum atadhumus syayatin. Tapi kemudian setan datang kepada mereka, fajtalathum an dinihim, lalu menyesatkan kepada mereka dari agama mereka, mengharamkan kepada mereka apa yang dihalalkan oleh Allah, dan menyuruh mereka untuk mensekutukan Allah sesuatu yang tidak ada dalilnya sama sekali. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari Iyad bin Himar, sahih. Kemudian Allah bicara tentang setan itu. Setan itu adalah la'anahullah. Allah sudah melaknat setan. Wa qala, dan setan mengatakan, la'attakhidanna, sungguh betul-betul aku akan mengambil min ibadika, dari hamba-hambamu,
nasiban, bagian mafruḍa yang sudah ditentukan. Maksudnya saya akan sesatkan. Ayat ini menunjukkan dua hal. Pertama, setan itu dilaknat oleh Allah. Laknat itu maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Allah mengatakan pada surah Shad ayat 78. Setelah setan atau iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, maka Allah mengatakan fakhruj minha, kamu keluar saja dari surga, fa innaka rajim, kamu terkutuk, wa inna 'alaika la'nati, kamu dapat laknatku ila yaumiddin, sampai hari pembalasan, yaitu sampai hari kiamat. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa setan itu akan mengambil dari manusia bagian yang sudah ditentukan sebagai ahli neraka. Nah, sekarang bagian yang sudah ditentukan sebagai ahli neraka itu berapa jumlahnya? Dalam hadis yang lain kita temukan dari 1.000 orang, bagian neraka adalah 999. Yang masuk surga hanya 1 orang. Karena itu mari kita berhati-hati, jangan sampai termasuk yang 99 tadi. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Rasulullah bersabda, "Tsumma yuqal", ini pada hari kiamat nanti akan dikatakan, "Akhriju ba'tsan nar", keluarkan utusan yang akan dikirimkan neraka. Fayuqalu minkam, maka ditanya, berapa jumlahnya? Fayuqalu, maka dijawab, min kulli alfin, dari setiap 1.000 manusia, tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in, atau tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'un, 999. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Nah, gara-gara hadis ini para sahabat mumat semuanya. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau dari 1.000 orang yang selamat hanya 1, maka kita termasuk yang 1 itu kapan itu kita ya?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tenang, tenang. Dari kalian 1 itu, sementara 999 ini dari Ya'juj Ma'juj." Yang kita tahu dari hadis Nabi, Ya'juj Ma'juj jumlahnya sangat banyak. Mereka akan keluar pada menjelang hari kiamat. Kemudian kalau mereka melewati 1 danau, itu danaunya airnya sudah langsung habis terminum oleh mereka semuanya. Ini menunjukkan banyaknya jumlah mereka. Dan Nabi Isa pada waktu itu di akhir zaman itu tidak bisa menghadapi Ya'juj Ma'juj saking banyaknya. Padahal Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, tapi untuk menghadapi Ya'juj Ma'juj nggak mampu. Kenapa? Saking banyaknya. Maka Nabi Isa bersama kaum muslimin berada di atas gunung supaya aman dari Ya'juj Ma'juj. Tapi karena sudah habis tenaga mereka di gunung, makanan sudah habis, akhirnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya'juj Ma'juj dibasmi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ya'juj Ma'juj dibasmi oleh Allah, mereka belum bisa turun dari gunung. Kenapa? Penuh bumi ini dengan bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj. Doa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah kirim burung-burung yang akan mengambil mereka sehingga membuang mereka nggak tahu kemana. Nah, itulah kondisi Ya'juj Ma'juj yang sangat banyak. Itulah yang akan memenuhi 999 tadi. Kemudian Allah mengatakan wala udillannahum, dan sungguh betul-betul aku akan menyesatkan mereka. Ini masih perkataan setan. Wala umanniyamnahum, dan betul-betul aku akan memberikan angan-angan kepada mereka. Wala amurannahum, dan sungguh betul-betul aku akan suruh mereka manusia. Fala yubattikunna, maka sungguh betul-betul mereka akan membelah adzanal an'am, telinga-telinga binatang ternak. Wala amurannahum, dan sungguh betul-betul aku akan suruh mereka, fala yughayyirunna khalqallah, maka sungguh betul-betul mereka akan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan, wa may yattakhidz syaitan, barang siapa yang menjadikan setan waliyan sebagai pengurus min dunillah selain Allah, faqad khasira, maka sungguh dia rugi, khusranan mubina, dengan kerugian yang nyata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkataan setan la umanniyannahum, saya akan berikan angan-angan kepada manusia, ini maksudnya disuruh menunda tobat. Jangan tobat dulu, usiamu masih muda. Jangan tobat dulu, kiamat masih lama, atau mati masih lama. Sampai akhirnya tidak tobat sampai mati. Nah, itu gara-gara setan. Karena itulah para ulama mengatakan at-taswif jundun min iblis. Penundaan amal baik itu sumbernya dari iblis. Misalnya kita bangun jam 3, kemudian kita mengatakan nantilah jam setengah 4. Setengah 4 bangun lagi, nantilah jam 4. Nah, itu bisikan itu sumbernya dari iblis itu. Semestinya jam 3 itu sudah bisa bangun kita. Karena sudah cukup tidurnya, 6 jam. Sudah cukup kan?
Nah, kok masih mau tidur lagi? Berarti dibisiki iblis itu. Kemudian yang dimaksud yubattikuna adanal an'am, membelah telinga-telinga binatang ternak. Itu maksudnya binatang-binatang khusus yang mereka kasih tanda di belah telinganya sini untuk tanda bahwa ini dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka. Itu disebutkan oleh Allah pada surah yang lain, yaitu surah Al-Maidah ayat 103. Ada namanya bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Ini semuanya adalah ternak-ternak yang dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka dengan ditandai tadi, ya, di telinganya di sini ada belahan. Kemudian yang dimaksud mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini ada beberapa macam. Termasuk mengubah ciptaan Allah adalah membuat tato. Maka tato dalam Islam hukumnya apa? Haram. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahul washimat, Allah melaknati wanita yang membuat tato, wal mustawshimat, minta ditato, wan namisat, yang mencukur alis, mutanammisat, yang minta dicukur alisnya, al mutafallijat lil husni, yang menjarangkan giginya supaya tambah cantik giginya, atau pakai behel dalam rangka untuk kecantikan semata-mata. Kalau untuk pengobatan nggak masalah, tapi kalau untuk kecantikan semata-mata termasuk di sini. Al-mughayyirati khalqallah, mereka semuanya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka tato termasuk yang haram karena mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kulit kita warnanya kayak begini nih. Nah, kemudian dikasih gambar-gambar bermacam-macam. Ini mengubah ciptaan Allah. Bagaimana kalau celak? Celak diizinkan dalam Islam. Bagaimana kalau bengis atau lipstik? Lipstik diperselisihkan oleh para ulama. Yang mengatakan haram beralasan karena ini termasuk adat orang-orang kafir, orang-orang barat yang merembet pada umat Islam. Yang mengatakan mubah atau boleh karena ini tidak ada dalil keharamannya. Dan itu tidak termasuk mengubah ciptaan karena ini bisa hilang. Seperti celak. Tidak sama dengan tato tadi. Tapi yang membolehkan, para ulama yang membolehkan, itu memberikan catatan boleh pakai lipstik seorang wanita, tetapi di dalam rumahnya untuk suaminya. Adapun untuk selain suami, maka tidak diperbolehkan. Sehingga wanita pakai lipstik silahkan, tapi mau keluar rumah, dihapus dulu, dibuset. Maka disiapkan apa? Penghapus. Kemudian di sini Allah mengatakan, siapa jadikan setan sebagai pengurus pasti akan rugi. Karena setan itu musuh, malah dijadikan sebagai pengurus. Setan itu musuh, dalilnya apa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Surat Fatir ayat 6. Sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Menjadikan setan sebagai musuh itu artinya kita jangan mengikuti ajakan setan. Jangan meniru setan. Setan makan tangan kiri, jangan makan tangan kiri. Setan minum dengan tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri, dan seterusnya. Kemudian Allah katakan, ya'iduhum, setan memberikan janji kepada manusia, yaitu janji bohong. Wa yumannihim, dan memberikan angan-angan kepada manusia. Wa ma ya'iduhumus syaitan, dan tidaklah setan memberikan janji kepada mereka illa ghurura, kecuali tipuan belaka. Makanya setan itu nama lainnya adalah al-ghurur, si penipu. Ya. Surat Fatir ayat 6. Allah mengatakan wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai setan itu menipu kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'iduhum, setan memberikan janji kepada mereka. Contohnya apa? Contohnya kita lihat dalam Al-Qur'an. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Pada surat apa? Al-Baqarah ayat 268. Setan itu menjanjikan kepada kalian akan menjadi fakir. Maksudnya setan menakut-nakuti kalau kamu sedekah kamu akan fakir gara-gara sedekah. Nah, itu dari setan kayak begitu. Kita ingin sedekah, tapi kemudian ada rasa was-was. Wah, kalau saya sedekah nanti saya bisa fakir gara-gara sedekah terus ya. Nah, itu dari setan kayak begitu. Itu janji dari setan. Janji maksudnya apa? Menakut-nakuti fakir. Padahal Allah sebaliknya, wallahu ya'idukum maghfiratan. Kalau Allah menjanjikan ampunan. Jadi kalau kamu sedekah, kamu pasti diampuni oleh Allah. Wa fadla, bahkan juga Allah menjanjikan ada karunia diberikan oleh Allah.
Jadi sedekah tidak mengurangi harta, justru akan memunculkan karunia Allah datang kepada kita dengan sebab sedekah yang kita lakukan. Karena Allah itu wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan Allah maha mengetahui. Kemudian terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika, mereka itu ma'wahum, tempat tinggal mereka jahannam, adalah neraka jahannam. Wala yajiduna, dan mereka tidak mendapati anha, dari neraka jahannam, mahisa, tempat berpaling atau tempat berlari. Artinya orang-orang kafir yang mati dalam keadaan mentaati setan, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, akan masuk ke dalam neraka tanpa bisa keluar sama sekali dari neraka. Masalah ini disebutkan oleh Allah dengan sangat bagus sekali pada ayat yang lain. Perhatikan surah Ibrahim ayat 21. Ini sudah sering saya tampilkan, tapi saya senang sekali mengulang-ulang. Orang-orang yang di neraka itu qalu, mereka mengatakan lau hadanallah, kalau Allah memberikan hidayah kepada kami, la hadainakum, sungguh kami juga bisa memberikan hidayah kepada kalian, wahai pengikut-pengikut kami. Sawa'un alaina, sama saja kita ini, ajazina, apakah kita berkeluh kesah di neraka, am sabarna, ataukah kita sabar di neraka, ma lana mim mahis, kami tidak bisa lari dari neraka. Ini dalam kitab-kitab tafsir disebutkan, penghuni neraka itu mencoba berkeluh kesah selama 500 tahun. Barangkali dengan berkeluh kesah ini Allah kemudian rahmat kepada mereka, akhirnya mengeluarkan mereka dari neraka. Ternyata dicoba 500 tahun, Allah tidak bergeming. Allah tidak menggubris mereka. Maka mereka bisik-bisik antara mereka, baiklah, kita coba sabar selama 500 tahun. Kita tidak usah menjerit-jerit, nggak usah berkeluh kesah. Dipukuli semeneng tok mawon. Nah, dicoba sabar 500 tahun. Ternyata Allah tidak bergeming juga. Akhirnya mereka putus asa, kemudian mereka mengatakan, sama saja apakah kita berkeluh kesah, 500 tahun sudah dicoba, apakah kita sabar, 500 tahun sudah dicoba, ma lana mim mahis, na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu, di akhir pengajian ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua kita diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.